Perkenalkan, nama saya Teresa Febrianti Aulekenge, NIM 2024110055. Di sini saya akan menjelaskan gagasan filsafat menurut FWJ Scaling. Mata kuliah pengantar filsafat, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalinodadi S.Phil M. Hum. Program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Yang pertama, profil filsuf. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling lahir pada tanggal 27 Januari 1775 di Jerman. Ia menempuh pendidikannya di Tübinger Stift. Dalam pendidikannya, dia berteman dekat dengan Hölderlin dan Hegel. Awalnya, dia tertarik dengan teologi, namun kemudian beralih ke filsafat. Pemikirannya pun dipengaruhi oleh Kant dan Fichte. Sejak muda, Schelling sudah rajin menulis dan mendapat pengakuan. Ia pun mendapat pengakuan dari Fichte. Pemikiran-pemikirannya pun berkembang dalam 4 periode besar. Yang pertama, filsafat alam, yang kedua, filsafat identitas, yang ketiga, filsafat kebebasan, yang keempat, filsafat wahyu. Filsafat yang paling berpengaruh adalah filsafat identitas. Schelling wafat pada tanggal 20 Agustus 1854 di Swiss. Filsafat alam dan transendental. Schelling memandang alam bukan sebagai mesin mekanistik, melainkan sebagai organisme hidup yang kreatif. Ia menolak pandangan yang menjadikan alam hanya sebagai produk kesadaran, seperti pada Fichte. Dalam sistem of transcendental idealisme, kesadaran merupakan hasil dari alam. Seni menjadi sarana menyingkap kesatuan alam dan kebebasan yang tidak dapat dijelaskan secara konseptual. Yang kedua, filsafat identitas. Schelling menolak pemisahan subjek dan objek sebagai dasar pengetahuan. Ia menegaskan adanya identitas absolut yang mendahului kesadaran, tempat di mana subjek dan objek masih satu. Pengetahuan sejati bukan hasil refleksi, tetapi intuisi intelektual terhadap yang absolut. Dengan demikian, realitas tidak direduksi pada pengalaman indrawi seperti pada filsafat Kant. Yang ketiga, filsafat kebebasan. Menurut Schelling, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Kebebasan berasal dari ungrun, dasar primordial sebelum rasio dan moralitas. Karena itu, kejahatan bukan merupakan kesalahan logis, tetapi bagian nyata dari eksistensi manusia. Filsafat wahyu. Pada fase akhir, Schelling membedakan antara natur dan revelatio. Agama dipahami sebagai jalan manusia untuk mengakses realitas transendental yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh rasio. Pandangan ini juga mengkritik klaim rasionalisme total ala Hegel. Relevansi gagasan FWJ Schelling dalam konteks hukum. Schelling menolak pandangan yang menyatakan bahwa realitas hanya dipandang sebagai sistem mekanistik dan rasional. Ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya semata-mata dipahami sebagai aturan rasional, tetapi juga harus memperhatikan kebebasan manusia dan hubungan manusia dan alam. Pandangannya tentang alam sebagai organisme hidup mempengaruhi hukum lingkungan dan pemahaman manusia tentang alam. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi membimbing dan menjaga keadilan serta keharmonisan antara manusia dan alam. Kesimpulan, pemikiran Schelling menunjukkan bahwa alam bukan hanya sekedar objek pasif, melainkan memiliki kehidupan dan dinamikanya sendiri. Ia menegaskan bahwa rasionalitas tidak mampu menjelaskan seluruh realitas, sehingga diperlukan peran intuisi untuk memahami sisi terdalam dunia. Melalui gagasannya tentang alam, kebebasan, dan keterbatasan rasio, Schelling menawarkan cara pandang yang lebih menyeluruh tentang hubungan manusia dengan alam dan realitas. Karena itu, pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Sekian dan terima kasih.